nih kita dulu seperti ini latihannya, tapi alhamdulillah kita secara karir cukup fulfilling loh semuanya gitu. Aku sangat terbantu dengan latihan-latihan selama debat. Yang satu, critical reading, dua, critical thinking, being assertive, itu masuk semua gitu. Tafsirnya pun beberapa parts dia paham Kak. Jadi kayak misal lawan nih bawa argumen ini dengan arti ini kayak yes that is true but the tafsir is flawed in itself. Kayak bisa kayak begitu. Hai, selamat datang di Behind the Speech, tempat para debater Indonesia ngobrolin hal-hal di belakang podium. Bersama saya Nila, dan kali ini saya kedatangan tamu dari Malang, ada Kak Uyun. Hai Uyun. Hello. Long time no see. Terakhir masih minggu Iya lalu. jujur makanya kayak not really. Eh, well, at least sudah lebih dari 3 hari lah Iya malam ini. boleh boleh. Oke, so teman-teman, Kak Uyun ini dulu debater dari Universitas Negeri Malang dan sempat menang di debat MTQ ya, Yun ya? Iya, that was apa sih? Debat MTQ. Judulnya adalah debat bahasa Inggris terkait dengan kandungan Al-Quran. Sounds very controversial. Oh, eh, Nah, itu sih yang mau aku bahas kayak, aduh debat apa sih tentang kandungan Al-Quran boleh ini boleh gitu boleh. ya. Yang banyak ada di pikiran orang-orang, apa nih debat Hmm, Al-Quran gitu. hmm. Bukankah Al-Quran tidak bisa didebatkan Iya. seperti itu. Nah, Teman-teman bisa lihat ya, ini yang kita undang ini Umi ya, jadi nggak ada agenda-agenda lain di balik itu. Jadi ini pure kita ngomongin tentang debat yang waktu itu diselenggarain di bawah payungnya MTQ, if I'm not ya, mistaken ya. under Mm-mm, Kemristek Dikti ya at that time. Jadi mereka punya mm-mm, edisi. mm-mm, Belum ada KDMI deh, I guess. I'm not sure. Atau KDMI mm-mm, kalau nggak salah masih di bawah PIMNAS. Terus dia juga mm. punya si MTQ ini dengan kayak ratusan, not ratusan, I'm sorry, puluhan cabang lomba gitu. Dan salah Ah, satunya iya. debat gitu. Oke. Nah, Yun, Hmm, seperti tamu-tamu saya yang hmm, lainnya, ini kan kita merambah nasional dan harapannya lebih nasional lagi. boleh. Boleh dong diceritain awal pertama kenal debat sampai akhirnya melanjutkan di universitas. Lalu setelah debat tuh Uyuni sekarang ini lagi ngapain gitu? Oke. It's a long journey ya. Flashback ke SMA tuh berarti kayak udah berapa belas tahun lalu ya. It's okay lah. I still remember vividly everything. Iya, sure. Debat tuh waktu SMA, Kak. Tapi di zaman itu tuh kayak sure unsure gitu loh. Kayak ya aja Mm, mm, tapi mm, bukan something yang benar-benar ditekuni. Karena kayaknya masih bingung juga ya. mm, Dan aku lebih banyak menang storytelling. Kan fun banget dengan costumes mm. gitu-gitu Iya, gitu. iya benar-benar centil So gitu on ya. brand ya kan. Makanya Iya. Kayaknya uh, I knew it, tapi nggak banyak turun lomba. Dan kemudian waktu Mm-mm. mulai di kampus, di UNIF, I was sure aku kayaknya nggak bisa deh jadi anak himpunan. Karena I think ya it's just not me aja. Menurutku aku bisa lebih produktif Mm, than that mm, gitu. Terus ketemulah sama anak-anak Valian UM di saat itu. Dan mm, I think satu hal yang menyatukan kita adalah sama-sama ambis ya. Kayak I think they are all overachievers gitu loh yang kayak pengen ini dan itu gitu. So I started on my second semester I think. Early mm. on my second semester and then lanjut dengan ups and downs-nya. I think di semester 3 4 tuh aku agak down, tapi aku menang HVET dan MTQ itu di semester 5. Jadi it took quite a Hmm, while for me gitu.
After mm. after S1 tuh aku sebelum wisuda itu alhamdulillah dapat LPDP. Dan one things that Hmm, helped me aku rasa karena achievements di debate. Selain waktu itu aku memang ada hmm, sort of community service dan ada satu event lain lah yang waktu itu emang cukup prestigious gitu. Fast forward mm, 2016 sampai 2017 aku kuliah dengan sponsor LPDP di University College London, lulus alhamdulillah distinction yang kayak awalnya nggak bisa gitu ya, tapi finally dengan banyak drama dan adjustment yang cukup sudden ya buat anak S1 tiba-tiba langsung S2 tuh ternyata berat gitu, but I made it alhamdulillah. Terus my first career sebagai dosen 4 tahun. I didn't feel I hmm, belong there gitu. mm, 4 tahun terus aku switch ke education project management. Sudah berjalan 3 tahun hmm, sampai di tahun 2024. Lalu sekarang aku mencoba di learning design. Jadi, designing hmm, and then helping people untuk gimana bisa involve di webinar such and such gitu. And I'm about to hmm, launch my Instagram and TikTok yang untuk sharing my not only my career and my works ya, tapi how I love English gitu. Jadi when you think hmm, about a day in my life mini vlogs, tapi everything uses English gitu. So I'm gonna share, hmm. some learning content di IG and TikTok under the username at Miss Uyun English. Soon. Soon. Oke, tungguin ya teman-teman ya yang mau belajar bahasa Inggris. Gemes banget nih. Gitu. Nah, tapi Yun, tadi kan apa kalau dari ceritamu, kamu kan sempat ada gap ya di debate sampai akhirnya kamu mulai menang-menang lagi. Nah, ketika yang sampai detik ini ya, kayaknya semua pembicaraku tuh juga ngerasa ada pikiran kayak apakah benar aku di jalur Yes, yang apa di debat yes. ini, apakah benar nih ya aku di sini kayak gitu. Nah, waktu itu kamu beat that kind of thought itu gimana Yun? Kayak yang benar kok aku benar gitu sampai di taraf yang kamu yakin kalau bisa kok gitu. Kan I think debat tuh menangnya susah ya Kak. Buat menang, Betul. buat Iya. pintar menguasai cases yang gitu kan. Susah banget gitu. Jadi, I think Bener. demotnya tuh karena itu salah satunya. But aku tuh finally Hmm. menemukan, oh gue emang di debat nih. Itu dengan nyobain Mm-mm. ikut communities lain, nyobain ikut lomba lain. Jadi kayak emang exploring Oke. aja. Dan setelah exploring all Heeh. those other opportunities, ngelihat orang-orangnya gimana, ngelihat lomba-lombanya gimana, I think I still treasure debate in so many ways because of so many ways. Temennya Hmm. luar biasa. It's a very close knit community ya debate tuh, Hmm. yang orangnya emang sincere untuk supporting each other's growth gitu. Dan Hmm. hardworking luar biasa, endurance luar biasa. Jadi aku Mm. tuh ngerasa kayak not only finding my passion di sana, tapi juga menemukan so many life lessons gitu. Itu sih. Hmm. That's why I go back Mm. every day. Itu yang Mm-mm. Mm-mm. nah, dari kamu mulai bounce back Mm-mm. lagi sampai akhirnya kamu bisa achieve juara-juara, itu waktu itu, berapa lama Yun bounce back-nya kira-kira? I think semester 3 4 tuh ya kayak setahunan gitu lah yang on off gitu ya. Dan Setahunan? my teammates Mmm. juga waktu itu mengalami hal yang sama gitu. Jadi Oke. Lutfi yang tetap konsisten, aku dan Frankie sempat off the path gitu ya for a while, but Mmm, yeah, we went back. Dan itu 1 year on off-nya. Mhm. mmm, sempet ini nggak Yun, ngerasa kayak, gimana ya, bosen gitu sama debatnya? Atau Hmm. lebih kerasanya tuh waktu itu tuh lebih, "Aduh nggak nyambung-nyambung nih," gitu? Bosen, bosen ketika latihannya too intense, Kak.
jujur. Oh, Karena kayak, oke. ya Allah, itu kan kita latihan tuh pulang kuliah ya, sampai kadang jam 10, Mhm. and then we still have courseworks to do anyway kan. Jadi Benar titik benar bosannya benar. di situ. Tapi pulang dari competition rasanya itu semua terbayarkan gitu. Kayak kalau kalau cuma Mhm. latihan doang tanpa tanpa coming to the competition itu kayaknya akan that that boredom akan lingers gitu ya. Tapi dengan ada Mmm. thrill-nya gitu ketika datang ke competition and then going back tuh lebih semangat gitu. Jadi I Mmm. truly hope lah kampus tuh mungkin sekarang udah lebih baik ya, tapi I truly hope kampus itu bisa lebih memberikan waktu dan apa investment gitu. Support Iya, ya. kayak jangan berharap sekali menang. This is not an easy deal Mhm. gitu loh. Mhm. Tolong tolong Tolong, share link YouTube ini ke mereka tolong. ya, biar mereka dengar. Tolong didengar. Bener, bener, So soalnya, ketika dulu jadi, ketua di English Club di UB itu bener. waktu di VIA, itu emang mereka tuh harus dikonfront Yun, aku kayak Kampus. ngekonfront PD3, iya, Oh, ngekonfront PD3 untuk yang kayak, ibu kira menang di debat itu gampang. Coba ibu datang sekali, ibu lihat deh gimana orang-orangnya yang ada di debat kayak oh, gitu. Dan mereka datang dan mereka lihat kayak, oh pantes ya susah gitu. Nah baru oh. terbuka La tuh. ilaha illallah, meremehkan. Kita latihan ini udah sampai tengah Jujur, malam ya, belum tentu bisa jujur, menang. heeh, bener. Stop. Nah, kalau di kalian sendiri, Yun, sistem latihannya tuh kayak gimana sih? Apakah kalian kayak rutin ada tiap Heeh. minggu, terus mendekati lomba baru makin intens, atau selalu intens? Metong ya, sekali setiap minggu itu pasti ya, setiap minggu tuh yang rutin adalah setiap Jumat. Itu udah pasti lah. Oh, tiap Jumat, oke. Any Fridays kita akan kumpul, bahas 10 emotions gitu. Baru nanti mendekati lomba, itu kayak 2-3 weeks lah ya. Tapi kalau NU, it's a different arena. Jadi kayak berapa, even a Mhm. month before deh, gitu. Jadi ya, Ngumpulin, hmm, sorry sorry, lanjut lanjut dulu Bun. jadi ya kalau itu lomba bareng gitu ya sama zaman-zaman UAS itu kan memang ya Hmm. ya susah gitu bagi waktunya. Tapi ya buktinya bisa tuh, ya kan? Eh, eh. Ini Gitu. tergantung Iya benar, keinginan ya. benar Kak, benar, benar, benar. Mhm. Karena what I believe adalah ya kalau kamu pingin achieve something more ya kamu harus sacrifice more. Exactly, Ya iya nggak ya sih? anak muda, tolong. Jadi kayak aku mau tidurku tetap oke tapi juga menang debat. In You your dream ya. wish, you wish. Benar Kak, benar. Tapi tapi Yun, kalau misalnya di Valiant itu ada kesulitan dalam regenerasi nggak Yun? Kayak kalau misalnya sekarang nih ya, dulu klub yang aku latih itu masih punya debat, sekarang udah hilang kayaknya. Iya, Nah, kalau di UM itu punya kesulitan yang sama nggak sih? Dan akhirnya gimana kalian itu gimana sih cara merekrut orang-orang untuk debate-nya? Apa kalian ngasih pertunjukan debat nggak tuh? Exit debat gitu buat mereka tertarik atau gimana ini? oke. What bukan one of the struggles kali ya di UM adalah English Debate Club-nya yaitu Valiant itu tidak bisa mendaftar sebagai UKM Kak. Karena UKM Hmm. itu harus punya kegiatan selain lomba gitu. Jadi Oh, I secara anggaran see. itu nggak bisa kita berdiri sebagai Hmm. UKM tuh nggak bisa gitu. Lalu Mm, mm, mm. akhirnya setiap kita adu lomba, kita ditangani oleh rektorat dan dibantu one big Mm, support came from sampai sekarang sih comes from Fakultas Sastra. Why Fakultas Sastra? Banyak banget mm. debaternya yang anak bahasa Inggris gitu.
Jadi kayak Mmm. seandainya dana belum turun, maka Fakultas Sastra akan ngebantu untuk nalangin dulu. Gitu. Itu Mmm. alhamdulillahnya ada ya yang concern dengan bagaimana anak-anak Mmm. debat ini bisa tetap bertanding dan ada regenerasi gitu-gitu. And just last week aku juga di-invite dengan Koerten ke UM gitu untuk ngasih, I'm not saying ini materi ya, tapi sharing ke Mhm. adik-adik yang mau berangkat NUDC, KDMI, dan MTQ. Salah satu concern-nya Mmm. adalah untuk anak diajakin seleksi aja, itu harus dosen yang scouting. Am I lagging? Agak, Enggak, oh, oke. aman. Iya, jadi harus dosen yang scouting, Kak. Harus dosen yang, ayo ikut seleksi. Gitu. Saking kalau kita Mmm. mengandalkan motivasi internal anak-anak, memang ada sih yang debat dari SMA ya, but not many gitu. Kalaupun ada, belum tentu mereka Mmm. masih pengen lagi. So, ada lecturers involvement di situ. But other than that, Mmm. kita tuh mengamati pattern adik-adik yang sekarang bergabung di debate itu cukup distracted dengan Mhm? banyak opsi-opsi lomba lain. Jadi mereka tuh nggak bisa Mmm. fokus di debat aja. Kayak opsi lomba mungkin juga lebih banyak ya sekarang. Exchange, magang, itu kan kayak Mmm. wah luar biasa gitu. Makanya for them to focus on just debate only itu sesuatu yang mahal. So what I share last week Mmm. adalah satu, nih kita dulu seperti ini latihannya, tapi alhamdulillah kita secara karir cukup fulfilling loh semuanya gitu. Jadi jangan dikira Mhm. bahwa ketika kita sacrifice a lot selama 4 tahun or less kuliah itu nggak ada artinya later ketika menginjak dunia kerja. Satu, dua, kita juga pengen sharing the motivation bahwa ya boleh coba yang lain boleh, tapi memang debat ini punya community culture dan community values yang cukup unik, but you will not regret it gitu, Mmm. untuk stay di sini. Itu. Mmm. So maybe I would say regenerasi di semua tempat kayaknya is an issue. Dan sampai Mmm. dosen harus turun tangan, senior alumni ya turun tangan, semua Mhm. tuh pengen ayo, ayo kemana nih semangat-semangat yang dulu gitu. Mmm, mhm 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 Mhm. mhm. I see. Berarti, problemnya kayaknya mirip ya sama yang kayak di klubku Mhm juga mhm gitu, mhm. yang via UB. Mhm. Karena kayak balik kayak katamu yang mungkin yang bisa bahasa Inggris itu banyak sebenarnya, apalagi kalau Yes. misalnya di UM kan emang ada fakultas bahasa Mhm. Inggris ya, banyak banget dan ada gitu. Cuma mereka mau nggak nih ke True. debatnya gitu. Karena kadang awal-awal mereka turun debat tuh kayak, "Ih kayaknya asik nih, kayaknya menarik," udah berasa yang paling oke kan gitu masuk kompetisi ditampar Betul reality betul, Kak, kan, gitu betul. kayak, waduh gitu. Dan akhirnya banyak yang kena mental juga, akhirnya pergi nih satu-satu Betul. dan nggak nggak committed sama latihannya, tapi pengen juara nih yang, mental-mental kayak Iya. gini loh yang, Iya iya, gitu. benar benar. Ada lagi Kak Nil yang kemarin dititipkan oleh dosen ke Mmm. kita, adalah kasih Mhm. tahu adik-adik ini untuk memperkuat teamwork. Karena mereka tuh ada tendensi, ya selain tadi ya Kanila bilang, aku tuh the smartest, aku tuh terbiasa oke di kelas Mmm. gitu ya, di tempat-tempat lain, kenapa di sini gue enggak gitu. Another thing adalah mereka kadang tuh blaming teammate-nya sendiri, mereka simpen argumen yang bagus Mmm. sendiri. Jadi sense of gue adalah speaker yang bagus. Instead of focusing on Mmm. gimana timnya bisa menang, bisa deliver the best case itu yang kurang gitu. Jadi mereka fokusnya ke diri Iya. sendiri ya. Meanwhile, debate is about a team ya. Kamu Sendiri. bagus sendiri, susah buat menang. Ada case-nya orang bagus sendiri, timnya menang. Hmm, Bisa dihitung benar, jari tapi. benar, benar, benar. Anda jangan ngerasa yang paling Iya, pintar. itu dia. Why banget gitu.
Nah, apa namanya, kan tadi kan kamu juga sempat share ya, Yun, ya, kalau misalnya ternyata debate, walaupun kayak kita committed di debate selama 4 tahun itu, karirnya tuh cukup fulfilling, Mhm, kayak gitu. Nah, yang mau aku tanyain, mhm. apa sih, Yun, hal-hal yang dari debate yang akhirnya kamu bawa sampai ke karirmu dan mungkin bikin kamu tuh beda gitu dari teman-teman sekariranmu lainnya? Mmm, Disclaimer, I'm sure there are more people with, high profile careers than me ya, cuma aku sharing from Hmm, my perspective gitu. Mmm, yes. dari Universitas Negeri Malang itu, kalau kita tidak menempuh kalau kita mau switch ke industri itu agak berat, Kak. Karena dianggapnya sebagai lu anak education, lu anak sastra Inggris, lu bisa contribute apa? Itu kayak udah stigma yang melekat gitu. Jadi tanpa ada those other portfolios itu tadi, menurutku untuk switch dan bisa thrive gitu ya, competing dengan teman-teman dari univ lain yang mungkin lebih A-list lah ya, itu it's a challenge gitu. Nah, tapi aku rasa bahkan ketika aku di UCL ya, aku sangat terbantu dengan kemampuan yang dilatih selama aku sangat terbantu dengan latihan-latihan selama debat yang satu critical reading, dua critical thinking, being assertive itu masuk semua gitu. Bahkan in my latest feedback from my company aku dibilang bahwa in my team ya yang kayak sekitar 20-an orang itu one of the best persons to communicate to all the stakeholders we have. Karena ada, I think, rasa inferior tuh udah jauh terkubur dalam ya. Kadang masih muncul, tapi kayak Hmm. kita bisa kayak ada self image gitu ya, bahwa enggak, lu bisa, lu bisa gitu. Jadi rasa not having that inferior mindset ketika kita compete dimanapun, it's an asset yang aku belajar banget. Dan itu karena dilatih banget sikap assertive dan apa sikap hajar aja lu mau ketemu lawan siapa gitu ya kan sih gitu. Mau ketemu UI, ketemu UGM, Iya, kibas lah. saat itu memang sulit ya dilakukan. Tapi you know, you learn something from after that match, you learn something gitu. Itu yang aku mungkin akan susah dapatkan Hmm, dari apa circles yang lain ya gitu. Dan ya pasti semua hmm, benefit mm, from critical reading and critical thinking kita lah selama ini, Kak. Aku hmm. pertama kali masuk UCL ya, itu di orientation day, aku sangat kaget karena ternyata gradingnya di Uniku itu 100% dari final essay. Jadi mau presentasi, Hmm. mau poster, whatever you name it, bagus. Kalau esainya jelek, ya dan C, gitu. Oh, Dan sebagai anak I S1 yang see. langsung S2, kita kan exposure-nya dikit banget terhadap issues yang Betul, related to oil fields betul. ya. Ya memang masih nyisa lah ya kemampuan nulis habis skripsi itu. Tapi Mhm. Indonesia 100% final essay, what do you expect gitu. Jadi bantu banget sih kayak reading a lot, oke. Oke, gue bisa. Gue udah pernah nih gitu. Itu Apalagi isu-isunya internasional isu gitu, yang apa nih? sulit, Apa gitu luar ya biasa. kan? Heeh. Apa nih? Arab Spring Ih, boleh gitu jangan masuk. gitu, Arab Spring, buset. Nah, Yun tadi kamu nyebut kan Yun, ada yang namanya critical thinking, ada yang namanya critical reading. Critical reading ini adalah terms yang sangat-sangat jarang orang pakai dan orang tahu kalau di debate itu ada. Boleh dong Yun dijelasin sedikit Yun tentang critical reading ini kayak Iya. gimana? Reading tuh kan kita sangat bisa membaca on the surface ya Kak. Kayak ya udah membaca teks mulai dari title sampai bawah tanpa making any conclusions, tanpa mikir, oh ini writernya siding kemana, cenderung ke actor yang lagi di defense siapa gitu. Dan kita jarang juga reading itu kita sambil
challenge apa sih pre-assumption kita dan what's the fact we get from the reading materials gitu. Jadi semua itu tuh like it or not pasti dilakukan di debate. Kenapa? Karena kita baca udah sambil ngebayangin motion di otak kita. Jadi benar. sambil udah langsung linking antara apa yang kita baca dengan the motion itself, bahkan more multitasking than that, kita sambil mikir, jadi ini mau gue bawa ke argumen yang mana? Argumen gue mau diformulate kayak gimana gitu. That is critical reading, sahabat-sahabat. Orang-orang kan namanya critical thinking. Yeah, gitu. Ternyata nih ada namanya critical reading nih ya kan. Dan apa namanya? To be honest, aku sangat jarang dengar yang namanya critical reading. Ternyata aku punya teman-teman ternyata critical reading itu. Tapi it's true. Itu kebawa sampai sekarang. Jadi kayak kalau baca sesuatu yang kayak gitu. Benar. Kalau misalnya kan? Nah, kalau kemudian yang kemudian baru ditemui di dunia kerja kan mungkin bikin policy brief ini jadi sebuah presentasi gitu. Itu kan kayak of course pasti kita akan terlatih ya dengan melakukan itu sering di dunia kerja. Tapi at least muscle memory kita tuh masih strong gitu loh dalam hal itu gitu. Betul. Agree. Nah, terus Yun, tadi kamu juga cerita ya, kalau misalnya saat kamu S1, terus tiba S2 nih, LPDP. Sebenarnya nggak tiba-tiba ya, sudah direncanakan orang pakai LPDP kok. Nah, kan kamu sempat shock gitu ya dengan apa namanya ketiba-tibaan ini gitu. Nah, boleh dong Yun diceritain nih, mungkin ada teman-teman di luar sana yang habis S1 yang juga pingin lanjut S2 sehingga mereka at least punya gambaran nih harus seperti apa nanti di S2-nya. First, harus kita akui, kita S1 tuh dari zamanku dulu ya Kak, mungkin aku nggak tahu kalau sekarang sudah berubah, tapi di masa-masa aku kuliah dulu, kita tuh masih sering banget disuapin. Jadi kayak datang ke kelas tanpa sudah membaca sesuatu terkait dengan topik yang itu sesuatu yang common gitu. Kayak lu bisa datang ke kelas baru mandi, kayak masih blank, masih bingung mikir sarapan apa, and you sit in the class listening to your lecturers. But that's the thing gitu ya. Ketika aku kuliah S2 gitu, kayak datang sebelum kelas itu kita ada assign pre-reading kayak 6 journals, 2 book chapters gitu. Kalau nggak baca, apakah kemudian lecturernya, my professor akan rugi? Tidak. Tapi di kelas akan kayak, kalau mereka diskusi, aku akan jadi patung atau aku akan commute. Itu nangis. Kamu nyambel aja nggak sih? Oh gitu. Jolotek ya. Sok. Duduk. Gitu Kak. Jadi nggak ada rugi. Oke. Tapi kita akan terlihat bodoh dan bukankah sangat sedih terlihat bodoh sedih. Itu sih. Bener lagi Yun. Itu ya yang paling kerasa banget itu. Kalau kayak komunitas anak-anak Indonesia di sana ada juga Yun? Sangat-sangat ini ya, sering kumpul juga. At least yang di the same faculty itu kita sering banget sih kumpul. Ya mostly karena saling mengeluh ya dan mendengar keluhan gitu. Tapi nggak yang tiba-tiba asing terus kayak we're in foreign country, kita on our own ya, enggak sih. Aku rasa kayak gitu sih. Enggak yang sampai sedetach itu ya, tetap adalah rasa kebersamaannya. Oke. Nah, aku tuh pernah denger Yun, katanya kalau misalnya kamu itu pingin ngerti culture-nya di suatu negara ketika kamu lagi berpetualang sendiri, itu katanya justru jangan sering-sering hangout dengan orang-orang Indonesia. Hangout lah dengan native-nya.
dengan teman-teman kamu dari negara-negara lain misalnya. Pokoknya jangan orang Indonesia. Nah, then you will learn something about them, about their culture, and so on and so forth. Do you think that statement is right? I would say find a good balance between the two. Kenapa? Hmm. Karena ya depends on your scholarship ya. You intend to go back to Indonesia apa enggak? Tapi when you want to go back to Indonesia, you will still bukan need ya, you will still benefit from this network of teman-teman yang kuliah di luar bareng dan balik ke Indonesia gitu. I have seen some friends ya kayak yang dia memang punya universitas bersama keluarganya, terus dia rekrut teman-teman yang memang kuliah bareng dulu gitu. Dan aku pun juga at the very least vacancies yang dibagikan di grup alumni yang kemudian, hey, aku kayaknya ada opportunities yang nyambung sama kamu nih. Itu tuh, nice thing to have gitu. Walaupun juga kita tetap punya ya, my foreign friends. Aku ingat banget temanku dari Korea, sampai sekarang juga masih saling chat gitu. Finding a good balance between the two sih, I think penting. Berarti terlalu banyak teman-teman Indo atau terlalu banyak teman-teman native juga nggak terlalu bagus ya Yun ya. Berarti lebih ke balance dan lihat Ya. tujuan kamu tuh nextnya ini kemana gitu ya. Lumayan banget loh Kak, kayak bikin sekolah bareng atau ya kayak seenggak-enggaknya kayak waktu ke Jakarta gitu ya misalnya. Nangis bareng. Bener, bener ya kan. Aku lagi punya platform ini nih, kamu bisa nggak jadi pembicara gitu Hmm. kayak nggak yang harus hangout bareng nggak, tapi ya be nice and maintain the network aja. Oke. Nah, Yun, mungkin ini a bit personal ya, tapi aku pengen tahu ya, as someone that can I say your family conservative? No, Not really. not really ya. Oke, Tapi kenapa nih? kita Kenapa Kak? cari bahasa yang Kenapa lain. Kak? Enggak, lebih ke arah aku pengen tahu deh, apakah dengan Uyun yang seperti ini ya, centil dan juga built from family yang mengerti agama, pernah nggak sih di-oppose untuk debate kayak, kenapa sih debat-debat terus gitu? Kita tuh sebagai muslim itu harus berdiskusi, bermusyawarah gitu, bukan berdebat. Pernah nggak sih digituin? Enggak sih Kak, aku enggak. Karena Nggak enggak. ya? Oke, Tapi oke. ada satu yang orang tuaku memang rasakan dan sampaikan ke aku. Kayak kamu Oh, nih kayak oke. lama-lama setelah jadi anak debat, rasa-rasanya tuh semua hal kayak jadi kamu kritik gitu. Kayak, ya, unconsciously ya mungkin. Iya, Tapi iya, iya, iya. tapi especially my parents, especially my mom, she's very supportive dan emang my mom Hmm. juga I think she's such a good leader ya, beliau guru, pengawas. Jadi kayak she likes seeing uh, her kids thrive Hmm. gitu dan dia tidak pernah, mungkin ada masanya kayak beliau adjusting ya dari anak yang banyak dikasih Mm-mm. tahu ini dan itu ke anak yang punya opinion sendiri dan cenderung opinionated. tapi we went through it all gitu loh dengan Hmm. dengan I think it's pretty smooth sih, but the concern bukan di aku yang join debat, but maybe ada personalityku yang memang affected dengan. Maybe Hmm. itu yang kita juga perlu aware ya, seeing our parents gimana gitu. Anyway, kalau di rumah ya tetap anak gitu. So, Hmm. jangan Hmm. gitu Hmm. lah. Hmm. Nah, kalau sama temen Yun, pernah nggak digituin? Ya, karena apa namanya? To be honest, aku tuh pernah tuh yang karena mereka tahu aku debat itu, jadi yang kayak ketika mereka punya statement, sebenarnya sesimpel aku mempertanyakan balik aja statementnya kayak, hmm, emang parameternya apa ya? Kok kamu bisa bilang bagus? Kayak gitu tuh udah dianggap kita itu mendebat mereka gitu lagi kayak kamu nih
kok nggak terima aja sih informasinya semua-semua di debat? Oh, bukan di debat, maksudnya diperjelas gitu. Nah, kamu pernah nggak sih dikritik teman-teman ini? Oh, kamu nih mentang-mentang debater, semua-semua di debat. Aku tuh ya, kalau kalau ditanya temen yang dari dulu sampai sekarang tetap deket adalah temen debat. Jadi kayak, jadi kayak, ya lu kan gue, gitu. Tapi tapi Bener lagi. di Bener kelas lagi. di kelas tuh aku cenderung nggak banyak untuk, ya kalau nanya ya nanya seadanya gitu. Aku eh I know kalau misalnya aku pengen dapat nilai bagus, aku pengen menunjukkan my skills, itu kan kita punya cara lain ya. Dan cara-cara yang kayak nanya, yang kayak Kamila tadi itu sebenarnya ya emang pure curiosity, curiosity aja. Jadi kayak daripada ditangkap nyalain, aku kayak cenderung, oh ya udahlah, in the class I'm just gonna be centil girl aja gitu. Gitu. Tapi ke teman-teman lain, I think not really. Maybe because aku sudah cukup menemukan ruang, Hmm, tempat untuk berbagi apa sih perasaanku, pengalamanku, cerita-ceritaku di debat ya dengan anak-anak debat sendiri. So, what happens in debate stays in debate, maybe. oke, oke, I hope so. Nah, sekarang nih Yun, pertanyaan klimaks, Wow, ada klimaks wow. nggak nih? Apa yang kamu lakukan di debat MTQ? Debat isi kandungan Al-Quran, Hmm. Uyun. Iya. Cerita dulu dong dari awal ketika kamu terpilihnya itu kayak Oh gimana, iya, terus benar, ketika benar. latihannya itu seperti Hmm. apa, dan ketika apa pas turnamen itu kayak Kelihatan gitu ya. gimana gitu. Ini Eh, unik banget sih memang. Jadi tuh seleksi itu memang uh, open untuk semua faculty. Jadi kayak ada Oke, undangannya, ada announcementnya apa gimana gitu. Tapi anak-anak kalian tuh udah kayak dihubungin sama dosen-dosen, jangan lupa oke. daftar, ikut ini seleksi. Gitu. Terus um, apa waktu itu tidak hanya anak Valian yang daftar, ada juga tuh anak-anak fakultas lain dan termasuk satu orang yang finally menjadi teammateku di debat MT Hmm, gitu. Seleksi seleksi seleksi, motionsnya tuh somehow kayak uh, female leaders itu in Indonesia gimana gitu. This hmm. has to believe that female leaders is suitable in Indonesian context gitu-gitu loh motionsnya tuh. Nah, jadi Oke, argumen kita oke. argumen biasa aja, tapi kita menambahkan support, and that support is not data, but that support is Al-Quran hadis gitu. Pilih aja Oke, tuh mana yang oke. kira-kira sesuai dengan motionnya, tapi argumennya mah argumen kita yang ya you know just a classic argument yang kita bisa Debat pakai gitu ya. dimanapun, gitu. What's interesting is that setelah seleksi, jadi waktu itu panel jurinya tuh ada Mbak Hmm, Prima, Mbak Zia, mm-mm, sama aku lupa deh satu lagi tuh ada dosen gitu, dosen mm, dari apa sastra Arab yang beliau memang orang pondok gitu. Nah, terpilihlah mm, aku dan seorang kakak tingkat di atasku setahun yang beliau anak pondok dan belum pernah debat Kak. Dia literally SMP oke, SMP oke, oke, oke. SMP SMA kalau nggak salah di pondok pesantren. Pokoknya emang udah Mm, mm. jauh lah sama kita. Al-Quran hadis gitu. Jauh say sama kita say gitu. Terus Ay, Terus terpilihlah kita berdua, which is a very interesting duo, ya kan? Karena iya, iya, iya karena banget. yang satu maksudnya anak debat banget dan yang satu belum pernah debat, tapi dia sangat menguasai gitu. Kayak misal nih ya, contoh bagaimana dia menguasainya adalah gini, Mbak, aku bikin Mm, argumen ini, aku butuh ayat tentang bagaimana demokrasi itu sejalan dengan Islam, gimana kita tuh harus mengambil suara itu based on discussion mufakat. Ada nggak, Mbak? Diam dia, diam. Dia buka Al-Quran, Kak. mm, Dia tunjuk. mm. Dia tunjuk langsung. Itu kayak,
biasa loh, kayak aku tetap amazed gitu ya, sampai di final tuh kayak gila, tetap amazed gitu. Nah, latihanlah kita ya, kalau udah terpilih, latihan, dan kakak itu motivationnya ikut MTQ saat itu adalah butuh duit. Bayangin nggak? Oke, Dia oke. kayak udah hajar latihan kayak speech yang awalnya 1 menit, 3 menit gitu, sampai dia Hmm, bisa lancar 5 minutes. Dia anak bahasa Inggris BTW, pendidikan. Jadi itu kayak hmm, betul-betul dia serius menjalani itu gitu. hmm. Dan dengan bimbingan Mbak Prima, Mbak Zia, dan Ustadz ya kan, berangkatlah kita waktu Iya. itu ke MTQ dengan sudah membawa bekal latihan, ada latihan intensif juga, kita nginep 4 hari apa, terus baru berangkat gitu. Di Hmm. sana, eh, kan kita tuh biasanya kayak ketika lomba-lomba nasional yang besar seperti itu, kita punya kayak nggak tahu jaket, nggak tahu apa seragam gitu lah kak. Hmm. Ini blimbing, Ya. tahu nggak? Aku kayak bilang dengan jujur ya ke ustadznya, Ustadz, saya kalau debat pakai seragam ini, saya kurang pede Ustadz karena kurang bagus. Gu- Kurang fashionable, Iya, Ustaz. sister. Kan tuh baju-baju gue yang warna merah lah, flower lah, gitu, gitu. And yang luar biasa ya, ya Allah orang-orang itu sangat mau menerima aku apa adanya gitu kak. Iya, Masya Allah, terima kasih ya gitu. Terus akhirnya udah debat, dada sampai final dengan beberapa motions. I have to say motionsnya tidak sebagus kita ya, karena kadang emang ada yang nggak Hmm, hmm, gitu. hmm. Tesnya, Berat, berat sebelah iya ya. berat sebelah. Hmm. Tapi in general kita tuh udah ada di titik yang kalau kemarin kita bikin argumen cari support dengan latihan yang intens itu, kita bisa bangun argumen dari Islamic konsepnya gimana. Hmm, And that is oke. not possible coming from me kan? Pasti dari kakak Afida gitu. Jadi Oke. kakak Afida yang menunjukkan yang Islamic konsepnya kayak gini, baru kita bikin argumennya gitu-gitu. I I was so impressed ya dengan bagaimana dia itu punya punya eagerness yang begitu kuat gitu untuk bisa maju, dan di competition pun bagus kita, alhamdulillah. Finally di final kayak closing night gitu di sebuah stadion, stadion coy, di stadion gitu ya. Stadion nggak Stadion tuh? nggak tuh itu Menang ya. kayak diumumin gitu di saat itu UM, eh, secara kafilah dari semua lomba kita paling dapat banyak nilai menang gitu ya, skornya paling tinggi, kita juara umum plus aku dan Mbak Afida juga champion gitu. Kayak wah itu, that moment itu tidak hanya memorable di hari kemenangannya ya, tapi juga di Hmm. latihan-latihannya, bagaimana kampus dan juri bisa mempercayai aku yang nggak ngerti kandungan Al-Quran, kita cuma bisa baca doang, dan Mbak Fia yang nggak pernah debat, tapi dia ngerti. It was a gamble, tapi alhamdulillah kita semua juga amanah, dan kampus membimbing juga dengan sangat baik. Itu jangan ragu teman-teman. Untungnya pilih nomor bukan. Gitu kan. Kalau dari ceritamu berarti si kakak ini luar biasa banget ya Yun ya. Kamu kayak request aja gitu. Ada nggak ayat di Asli, Al-Quran? Aku butuh support untuk argumen ini gitu. Dan dia tunjukkan kayak, hah asli. gitu. Kayak Dan dia juga ngerti artinya ya Yun ya. Yang dia tunjukin itu tuh bahasa ayatnya dan bukan artinya ya lagi. Yun. Tafsirnya pun, Oh bukan lagi. tafsirnya pun kayak dia buka ya tuh Al-Qur'annya, dia kayak tafsirnya pun beberapa parts dia paham Kak. Jadi kayak misal lawan nih bawa Oh argumen ini dengan arti ini, wow. kayak yes that is true but the tafsir is flawed in itself. Kayak bisa Hmm. kayak begitu. Makanya teman-teman jangan kau sombong. Banyak yang bilang. Wow, berarti dia tuh emang segitunya ya Pak. Wah,
Gila sih, wajar sih kalian menang. Maksudnya aku kebayang gitu loh Yun, Iya kalau kan? misalnya dia kayak gitu aja tuh dia bisa paham. Mhm. Oh wow, wow. Ini ya teman-teman, ada keunikan tersendiri nih di Bener, debat bener, Al-Quran, kandungan-kandungan bener. Al-Quran Dan kayak gitu ya. Jadi mhm, sebenarnya bukan antara ayat dan ayat yang kita adu, tapi kayak interpretasi exactly, kita nggak sih terhadap ayat exactly, itu, gitu ya. exactly. Itu, apa, yang awalnya orang banyak pikirkan ya, Kak, ya. Tapi ya, kalaupun mau belajar untuk MTQ, ya mulailah dari argumen kita, terus cari supportnya dari Al-Quran dan hadis. Betul, Atau bahkan betul. kisah-kisah Nabi dan Rasul. Kalau dia apal, Kak, gue, kan? Ini Rasul siapa ya yang punya Ya kan, gitu. mukjizat ini gitu. Dan Oh, itu berarti mhm, apa bisa disupport dengan kisah Rasul ataupun iya. something about religion Heeh, gitu ya. heeh, heeh. Kayak misalnya you would like to refer Eh, to fatwa MUI terkait dengan hal yang mirip gitu, boleh aja. Jadi oh, I research-nya itu see. diverse banget, tinggal kita combining, aligning Hmm, dari semua sources itu gimana gitu. hmm, Maybe hmm, ya, hmm, hmm, I see. apa, secara aku paham banget secara sistem debat MTQ ini, tabulasi dan lain sebagainya belum standar gitu. Hmm, Tapi hmm, 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 in terms of experience, I think it's worth trying sih. Dan hmm, untuk kita yang hmm. terbiasa bergaul dengan secular minds, Eh, gitu. ini waktunya untuk kembali melihat ya ke dalam agama kita. Betul, betul, betul. And by the way, Kak, I would like to add one last Eh, note gitu ya. Ini kalau eh, teman-teman mungkin kayak masih berpikir bahwa oh, kalian kan sangat di lingkungan yang very competitive gitu. Dan aku dan Mbak Afida hmm, tuh kan somehow berkumpulnya tuh ya hanya intens paling 2 bulan gitu kan. Tapi betul. tapi kita tetap saling saling apa share opportunities gini gitu. Mbak Afida yang encourage aku untuk apply S2 di mana gitu ya. Jadi waktu itu dia sudah S2 dulu Hmm, di Edin, terus aku tanya gitu ya, aku bagusnya di Edin, di UCL atau di mana, dia memberikan saran. hmm, Sekarang Mbak Afida lagi PhD di Edin juga, dan beliau adalah salah satu hmm, orang yang mengingatkan aku ketika aku merasa stuck di karirku. Dia cuma bilang satu kata dan hmm, itu hmm, hmm. stuck in my head forever. Dia bilang, Uyun, this place is a too small playground for you. You need to go to a bigger pool. Jadi yang aku suka Hmm. dari debate ini adalah meskipun kita build in a very competitive setting, tapi temennya itu supportnya itu extended until years after years gitu loh. Bahkan buat Mbak Hmm, Frida yang hmm, hmm, belum hmm, hmm, debat ya. hmm. So, amazing. Iya. Mm-mm. Hmm, Mm. hmm. Jadi kamu nggak cuma dapat otak, kamu juga dapat otak, hati, Masya teman, Allah, ya, religion, dapat semua in whole package. Putri Indonesia mah kalah ya. Iya lagi. Oke deh, Uyun, thank you so much ya Uyun atas waktu dan sharing-sharingnya. Happy banget nih bisa sharing-sharing dan tertawa centil bersama tamu kita ya. Jadi di sini moderatornya mengikuti vibes dari tamunya, tamunya centil, moderator ikut centil gitu, nggak boleh Makasih kalah. moderator. Makasih ya Uyun atas waktunya. Nanti kayaknya next time kalau misalnya datang lagi kita akan berbicara tentang projectnya Miss Uyun English tadi ya. Yes, Miss apa tadi betul. namanya Miss Yun? Uyun Biar English. ditaruh nih. Mm. Tuh, Miss Uyun Yes. English. Ayo teman-teman stay tune, di subscribe. Kita dengar kecentilan Uyun di situ. Oke, Thank you, Kak. thank you. So good luck ya buat projectnya Yeah. Uyun. Good luck juga buat karirnya. Thank you. Best of luck to you. Bye.